Kapasitas produksi nasional dalam perekonomian dua sektor, kita akan fokus kepada deflationary gap dan inflationary gap. Dalam kapasitas produksi nasional yang kita singkat dengan KPN, target kita nanti untuk memahami apa itu agregat demand dan agregat supply yang disingkat dengan AD sama dengan AS. Dan untuk memahami AD dan AS ini, kita harus paham betul apa yang dimaksud dengan inflationary gap, yaitu pada waktu investasi lebih besar dari saving, dan apa yang dimaksud dengan deflationary gap, yaitu pada waktu investasi lebih kecil dari saving. KPN adalah faktor produksi yang aktual yang dapat digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Kapasitas produksi merupakan pendapatan nasional yang paling maksimum jika perekonomian bekerja sesuai dengan kapasitas produksi. Artinya di sini, misalkan Anda masak nasi goreng, kapasitas penggorengan itu 5 piring. Jika Anda menggoreng 5 piring, maka itu dikatakan sesuai dengan kapasitas yang paling maksimum. Jika Anda hanya menggoreng 2 piring, maka penggorengan itu belum optimum, belum maksimum. Jika semua faktor produksi digunakan, maka perekonomian dikatakan full employment. Sama seperti yang tadi, jika penggorengan itu punya kapasitas 5 piring, jika itu Anda gunakan, maka dapat dikatakan tidak ada pengangguran. Jika sebagian faktor produksi digunakan, dikatakan underemployment. Jika semua faktor produksi digunakan, tapi masih ada permintaan yang tinggi atau misalkan lembur, dikatakan overemployment. Hal ini menunjukkan adanya realokasi faktor produksi. Inflationary gap dan deflationary gap, biar Anda bisa memahami ini, pertama-tama Anda harus pahami apa yang dimaksud dengan konsep agregat expenditure atau pengeluaran agregat yang disingkat dengan AE. Jika berbicara pengeluaran agregat, tolong Anda bayangkan Anda melakukan pembelian barang, berarti Anda melakukan pengeluaran. Waktu Anda melakukan pengeluaran untuk membeli bakso, berarti menunjukkan permintaan Anda terhadap bakso. Jadi, agregat expenditure ini menunjukkan agregat demand atau permintaan agregat. Sementara KPN atau kapasitas produksi nasional menunjukkan produksi nasional. Dalam hal ini pendapatan. Artinya apa di sini? Tadi saya buat ilustrasi tentang penggorengan. Penggorengan itu punya kapasitas 5 piring. Kemudian nasi goreng yang Anda produksi, itu Anda jual. Hasil penjualan itu menjadi pendapatan. Maka dengan demikian, kapasitas produksi nasional dalam hal ini juga menunjukkan produksi nasional dan akhirnya akan menunjukkan pendapatan yang disingkat dengan Y. Maka dengan demikian, kapasitas produksi nasional itu menunjukkan agregat supply atau disingkat dengan AS, sehingga dalam keseimbangan agregat expenditure ini, AE, itu sama dengan pendapatan ini. Dan AD ini sama dengan agregat supply. Inilah keseimbangan dalam perekonomian. AD sama dengan AS adalah keseimbangan. AD lebih besar dari AS. Artinya di sini, permintaan agregat lebih besar dari penawaran agregat. Ini akan mendorong harga akan naik, yang disebut dengan inflasi. Artinya di sini, jika permintaan untuk suatu barang tinggi, sementara ketersediaan penawaran barang itu lebih kecil, maka harga barang itu akan terdorong untuk naik. Kenaikan harga barang-barang secara umum disebut dengan inflasi. Besarnya inflasi disebut dengan jurang inflasi atau inflationary gap atau singkat dengan IG. Jika agregat demand lebih kecil dari agregat supply,
permintaan lebih kecil dari penawaran, mendorong harga akan turun yang disebut dengan deflasi. Besarnya deflasi disebut dengan jurang deflasi atau deflationary gap yang disingkat dengan DG. Inflationary gap dan deflationary gap dalam grafik. Pada sumbu vertikal ini menunjukkan agregat expenditure sama dengan C plus investasi. Pada sumbu horizontal menunjukkan pendapatan. Ini kurva shaping. Pada titik di sini, shaping sama dengan 0. Pada titik di sini, pendapatan sama dengan 0. Ini kurva investasi. Keseimbangan perekonomian dua sektor terjadi pada saat investasi sama dengan shaping, yaitu perpotongan kurva shaping dan kurva investasi. Daerah ini, investasi lebih besar dari shaping. Pada perpotongan ini, investasi sama dengan shaping. Di sini, investasi lebih kecil dari shaping. Anda bisa lihat kurva investasi ini berada di bawah kurva shaping. Sementara di sini, kurva investasi di atas dari kurva shaping, sehingga investasi lebih besar dari shaping. Ini adalah daerah inflationary gap dan ini daerah deflationary gap. Pada waktu kondisi inflationary gap, investasi lebih besar dari shaping. Ini artinya permintaan untuk menabung lebih kecil dibandingkan untuk melakukan investasi. Artinya di sini, permintaan untuk investasi 50, sementara tabungan yang tersedia hanya 20. Hal ini akan mendorong faktor produksi yang digunakan semakin tinggi. Ini yang disebut dengan overemployment. Sementara pada kondisi di sini, investasi lebih kecil dari saving, permintaan untuk menabung lebih besar dibandingkan untuk melakukan investasi. Sehingga terjadi pengangguran yang disebut underemployment. Arti dari investasi lebih kecil dari saving. Permintaan untuk investasi 50 misal. Tabungan yang tersedia 75. Berarti ada tabungan yang menganggur 25. Nah, artinya di sini pengangguran ini disebut dengan underemployment. Perpotongan kurva investasi dan saving pada titik potong ini disebut dengan full employment. Jadi, pada waktu inflationary gap itu terjadi overemployment, pada waktu deflationary gap terjadi underemployment, pada waktu investasi sama dengan saving terjadi full employment. Contoh, investasi sama dengan 40 dan konsumsi sama dengan 20 tambah 0,75 Y. Apa yang terjadi dalam perekonomian nasional jika KPN, kapasitas produksi nasional 200, keseimbangan perekonomian nasional terjadi pada waktu AE sama dengan C plus I. AE sama dengan 20 tambah 0,75 Y tambah 40. Ini tadi konsumsi, 40 ini investasi. Maka 20 tambah 40, 60. Sehingga keseimbangan perekonomian terjadi pada waktu AE sama dengan Y. Artinya AE di sini diganti menjadi Y. Y sama dengan 60 tambah 0,75 Y. 0,75 Y pindah ke sebelah kiri menjadi minus, maka Y dikurang 0,75 Y sama dengan 60. Sehingga 0,25 Y sama dengan 60. Maka Y sama dengan 60 dibagi 0,25 sama dengan 240. Ini sama dengan AE, agregat expenditure. AE sama dengan Y sama dengan 240 mencerminkan permintaan terhadap barang, jasa sebesar 240. Juga menunjukkan pengeluaran agregat AE atau agregat demand sebesar 240. Sementara KPN tadi 200. Sementara KPN itu menunjukkan agregat supply atau pendapatan. Sehingga dari data ini AE sama dengan AD itu sama dengan 240, sementara AS 200. Artinya agregat demand itu lebih besar dari agregat supply. Nah, ini menunjukkan terjadi inflationary gap. Dan berapa besarnya inflationary gap ini? Diperoleh dengan cara mencari fungsi shaping.
C sama dengan 20 tambah 0,75Y. Dari sini dapat shaping sama dengan min 20 tambah 0,25Y. Dari mana 0,25? 1 dikurang 0,75. Dari mana min 20 ini? Karena ini konsumsi minimum di sini 20. Maka min konsumsi minimum sama dengan min 20. Kita ganti nilai Y ini pada fungsi shaping dengan nilai KPN tadi yang 200. Sehingga min 20 tambah 0,25Y, Y diganti 200, maka shaping itu dapat min 20 tambah 50 sama dengan 30. Jadi, tabungan pada kondisi KPN sebesar 30. Sementara investasi 40. Maka dengan demikian, investasi 40 lebih besar dari shaping. Ada selisih 10. Pertanyaan tadi, berapa besarnya inventory gap? Itu sama dengan 10. Dan untuk mengatasi inventory gap ini, pemerintah harus mengurangi investasi sebesar 10. Misal dengan menaikkan tingkat suku bunga di bank. Karena jika tingkat suku bunga di bank naik, maka tabungan akan naik dan investasi akan berkurang. Apa yang terjadi dalam perekonomian nasional jika KPN 300? Tabungan pada kondisi KPN tadi, AS sama dengan I sama dengan 240 mencerminkan permintaan terhadap barang jasa sebesar 240. Juga menunjukkan pengeluaran agregat atau agregat demand. Sementara KPN 300 ini menunjukkan AS agregat supply atau pendapatan. Maka dari data di atas, AS sama dengan AD sama dengan 240, sementara AS sama dengan 300, artinya AD lebih kecil dari AS. AD lebih kecil dari AS ini menunjukkan terjadi deflationary gap atau disingkat dengan DG. Besarnya deflationary gap ini atau DG itu sama dengan shaping sama dengan min 20 tambah 0,25Y. Y di sini dimasukkan sebesar 300. Mengapa dimasukkan 300? Karena 300 ini adalah KPN. Sehingga didapat 0,25 dikali 300 sama dengan 75 dikurang 20 sama dengan 55. Investasi 40. Lebih kecil dari shaping sebesar 55. Sehingga selisih 15. Besarnya deflationary gap ini sama dengan 15. Dan untuk mengatasi ini, pemerintah harus menambah investasi sebesar 15, misal dengan menurunkan tingkat suku bunga di bank, karena jika tingkat suku bunga turun, maka tabungan akan turun dan investasi akan naik. Keadaan di atas dapat ditunjukkan dengan kurva sebagai berikut. Pada sumbu vertikal ini, AE sama dengan C plus I. Pada sumbu horizontal ini pendapatan. Ini garis 45 derajat yang menunjukkan AE sama dengan Y. Fungsi konsumsi C sama dengan 20 tambah 0,75Y. Fungsi ini digambar memiliki kurva sebagai berikut. Di sini C0 sebesar 20. Kemudian di sini titik potong terhadap sumbu Y sebesar min 26,7. Pada titik ini menunjukkan keseimbangan konsumsi. Karena garis 45 derajat ini adalah garis keseimbangan. Fungsi shaping min 20 tambah 0,25Y memiliki kurva sebagai berikut. Ini titik potong pada sumbu vertikal min 20, dengan kata lain pada waktu pendapatan sama dengan 0. Ini 80, artinya pada waktu tabungan itu sama dengan 0. Tabungan itu sama dengan 0 di sini, maka pendapatan sebesar 80. Pada waktu pendapatan 80, maka konsumsi di sini 80. Inilah keseimbangan perekonomian rumah tangga, yaitu tabungan sama dengan 0, pendapatan 80, konsumsi 80. Dengan kata lain, seperti yang sering saya katakan, perekonomian rumah tangga akan memperoleh keseimbangan pada waktu jumlah pendapatan sama dengan konsumsi. Pendapatan 80, konsumsi 80. Berarti tabungan Anda 0, maka pada titik ini tabungan 0. Pada titik ini, perpotongan kurva konsumsi dengan garis 45, inilah keseimbangan perekonomian rumah tangga. Dengan demikian, AE sama dengan 60 tambah 0,75Y. Ini adalah kurva daripada agregat es penjetur. AE sama dengan 60 tambah 0,75Y.
pada titik ini 60, perpotongan kurva warna kuning ini dengan garis 45 itu menunjukkan keseimbangan perekonomian dua sektor. Terjadi pada waktu pendapatan 240 dan AE sebesar 240. Investasi sebesar 40. Perpotongan kurva investasi ini dengan shaping inilah keseimbangan perekonomian karena I sama dengan shaping. Pada titik potong ini, inilah keseimbangan perekonomian sama seperti yang di sini, yaitu perpotongan kurva AE jika pendapatan 200. Tarik garis ke atas. Kemudian jika pendapatan 300, tarik garis ke atas. Daerah di sini adalah daerah deflationary gap. Kemudian inilah yang disebut dengan daerah deflationary gap. Ini sebanding dengan luas yang di sini. Dan ini daerah inflationary gap di bawah keseimbangan di sini, dan ini sebanding dengan luas di sini. Ini kurva shaping. Untuk mencari titik di sini, kita masukkan nilai Y 200 ke fungsi shaping di sini, sehingga didapat shaping itu sebesar 30. Jika di sini 30, maka inilah yang disebut dengan daerah inflationary gap sebesar 10. Untuk mencari titik di sini, yang warna kuning ini, fungsi shaping min 20 tambah 0,25 Y, masukkan angka 300, nilai Y 300, sehingga didapat shaping itu sebesar 55, maka inilah yang menjadi daerah daripada deflationary gap sebesar 15. Tugas kepala Anda jangan pusing-pusing. Tentukan sendiri konsumsi minimum, MPC, besarnya investasi, dan kapasitas produksi nasional. Apa yang terjadi dalam perekonomian? Apakah deflationary gap atau inflationary gap? Dan tunjukkan dengan grafik. Sangat kecil kemungkinan tugas sama. Sekian dan terima kasih.